Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berjumpa lagi dengan saya Jainal Mustafa. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tugas dari mata kuliah evaluasi tekstil program industri teknologi industri tekstil Universitas Insan Cendekia Mandiri dari jurnal penelitian tekstil yang berjudul Permeabilitas udara yang bergantung pada kelembaban dari bahan tekstil oleh Philip Gibson, Donald Raven, Cyrus Kendrick, dan Heidi Schroeder Gibson dari jurnal penelitian tekstil tahun 1999. Perubahan struktur kain saat serat higroskopis yang membesar dalam kelembaban tinggi dapat memiliki pengaruh besar pada permeabilitas udara yang diukur dari kain seperti kapas, wol, sutra, dan nilon. Variasi permeabilitas udara sebagai fungsi kelembaban relatif sangat penting dalam menentukan peringkat dan mengevaluasi kandidat tekstil untuk aplikasi pakaian pelindung. Makalah ini menjelaskan metode pengujian yang digunakan untuk menentukan ketergantungan kelembaban relatif terhadap permeabilitas udara kain tenun tekstil higroskopis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan pemahaman tentang faktor struktural yang mempengaruhi permeabilitas udara yang bergantung pada kelembaban dari bahan tekstil yang digunakan dalam sistem pakaian, terutama untuk pakaian pelindung kimia untuk Angkatan Darat Amerika Serikat. Kain yang menyerap uap air dari atmosfer seperti kapas mengalami pembengkakan serat yang cenderung menutup pori-pori di kain dan meningkatkan ketahanan terhadap aliran gas penghubung melalui bahan. Efek ini penting karena pengaruhnya terhadap kemampuan lapisan kain untuk melewatkan panas dan uap air melalui strukturnya. Perubahan permeabilitas kain sebagai fungsi kelembaban relatif juga penting karena hal ini akan mempengaruhi pengangkatan zat beracun dalam bentuk uap atau aerosol. Adapun latar belakang, pengaruh kelembaban relatif terhadap permeabilitas kain sebelumnya telah dipelajari oleh Wehner yang menemukan bahwa mungkin ada perubahan besar dalam sifat transportasi aliran gas penghubung bahan tekstil tenunan dan bukan tenunan karena perubahan struktur fabrik yang disebabkan oleh pembengkakan serat. Cukup mengejutkan bahwa penelitian ini dilakukan dari 10 tahun yang lalu. Tapi ini satu-satunya penelitian permeabilitas udara yang bergantung pada kelembaban yang tersedia dalam literatur untuk bahan tekstil. Pekerjaan terbaru kami menghasilkan pengembangan alat pemodelan dan metode eksperimental baru untuk menganalisis dan mengkarakterisasi yang bergantung pada kelembaban, sifat permeabilitas udara dari bahan berserat tenun dan bukan tenunan. Karakterisasi eksperimental permeabilitas yang bergantung pada kelembaban sekarang cepat dan mudah karena adanya alat uji baru. Eksperimental. Peralatan eksperimental ditunjukkan pada gambar 1. Rincian lebih lanjut diberikan dalam pekerjaan kami sebelumnya, Gibson. Pengaturannya pada prinsipnya mirip dengan ASTM F778-88, metode standar untuk resistansi aliran gas media filtrasi dengan pengecualian bahwa kelembaban aliran gas secara otomatis diatur ke tingkat yang telah ditentukan sebelumnya. Ini gambar 1. Permeabilitas gas otomatis ya. Contoh khas dari permeabilitas udara yang bergantung pada kelembaban dari beberapa bahan kain tenun ditunjukkan pada gambar 2. Sebagai perbandingan, tekstil yang ditenun dari bahan yang kurang higroskopis seperti polyester juga ditunjukkan pada gambar 2. Yang menarik bagi kami adalah pembalikan peringkat yang ditunjukkan oleh nylon, cotton, dan kain katun pada gambar 2. Kedua kain ini digunakan sebagai kulit luar dalam versi militer yang berbeda. Ini gambar 2, sebelah kiri tahanan aliran dersi dalam keadaan kelembaban relatif.
Kain tenun. Tekstil tenunan khususnya yang terbuat dari benang katun atau wool yang ditenun rapat sangat bervariasi dalam besaran perubahan permeabilitas akibat pembengkakan serat. Banyak penelitian tentang faktor-faktor struktural yang mempengaruhi permeabilitas udara dari kain mengasumsikan bahwa ada atau aliran cairan terjadi di celah-celah antara benang. Pendekatan ini bekerja dengan baik untuk kain yang memiliki konstruksi terbuka, di mana terdapat area terbuka yang berpengaruh yang besar di antara benang. Untuk kain terbuka ini, diameter dan jarak benang merupakan faktor struktural yang penting, karena hampir semua aliran terjadi melalui pori-pori interior. Namun, banyak kain yang digunakan untuk pakaian pelindung bahan kimia ditenun dengan sangat rapat, tidak ada ruang antar benang. Untuk jenis kain tenun yang rapat, setiap pembengkakan serat cenderung memiliki efek besar pada porositas yang tersedia dalam struktur sehingga permeabilitas udara dapat sangat dipengaruhi oleh pembengkakan atau penyusutan serat. Tahanan aliran Darcy. Hal ini diilustrasikan pada gambar 3 dan 4 yang menunjukkan permeabilitas udara yang bergantung pada kelembaban dari beberapa varietas kapas tenunan dan campuran kapas polyester dan kapas nilon. Kain tenunan yang lebih rapat menunjukkan ketergantungan kelembaban yang lebih tinggi karena porositas antar benang awal yang tersedia dalam struktur lebih sedikit, dan pembengkakan serat sangat mempengaruhi aliran melalui porositas di dalam benang, di mana sebagian besar aliran terjadi sebaliknya. Kain yang kurang rapat dan memiliki ketahanan yang relatif rendah terhadap aliran gas karena ruang antar benang yang besar. Ini gambar 3, permeabilitas udara yang bergantung pada kelembaban dari beberapa tenunan nilon dan kain katun polyester. Gambar 4, permeabilitas yang bergantung pada kelembaban dari beberapa kain campuran katun nilon dalam keadaan kelembaban relatif. Yang menarik adalah kecenderungan khas kain nilon untuk menunjukkan penurunan resistansi aliran atau peningkatan permeabilitas pada kelembaban tinggi, yang bertentangan dengan perilaku kain lainnya. Perilaku ini mungkin disebabkan oleh kecenderungan serat nilon membengkak secara aksial daripada radial, seperti kebanyakan serat tekstil lainnya, sehingga menyebabkan pori-pori kain terbuka ke atas daripada menutup. Pengukuran kami pada 15 kain nilon, 9 diantaranya ditunjukkan pada gambar 5, mengungkapkan bahwa ini adalah sifat yang konsisten dari kain nilon dan umum untuk banyak tenunan dan ketebalan. Ini gambar 5, resistensi aliran kain nilon menurun pada kelembaban yang lebih tinggi. Besarnya keseluruhan perubahan hambatan aliran jauh lebih sedikit daripada beberapa kain lainnya, sehingga hasilnya diskalakan ke hambatan aliran pada kelembaban relatif 0%. Untuk bedding non-woven. Tekstil tenunan adalah bahan yang relatif rumit, sangat anisotropik, dan heterogen dalam sifat dan struktur. Ada interaksi rumit antara tenunan kain, struktur benang, dan jenis atau geometri serat. Ini korelasi permeabilitas untuk 3 serat bukan tenunan. Gambar 6 menunjukkan bahwa plot permeabilitas tak berdimensi dibagi dengan kuadrat diameter serat berhasil mengkorelasikan hasil eksperimen untuk bahan pemukul bukan tenunan polyester. Pengukuran transien. Aplikasi pakaian pelindung kimia sebagian besar berfungsi pada sifat aliran media serat tersebut. Luas permukaan untuk rasio volume yang dapat berkonsentrasi pada sifat yang tetap. Ini gambar 7, kondisi lingkungan dan iklim mikro antara A. proses elektrospinning dan B. hambatan aliran dari dua tenunan elektrospan. Nah, gambar 8, A. pendekatan eksperimental untuk mencatat perubahan tekanan dan suhu yang signifikan selama aliran melalui lapisan tekstil berpori, dan B. perubahan tekanan dan suhu pada aliran konstan melalui dua tekstil tenunan. Langkah berikut perubahan kelembaban relatif dari 0% ke 90%. Kesimpulan, inovasi utama dari pekerjaan ini adalah kemampuan untuk menggunakan peralatan permeabilitas udara otomatis baru untuk mendapatkan data eksperimen pada sifat transportasi aliran gas konvektif
misalnya permeabilitas darsi atau hambatan aliran darsi. Hasil penelitian ini akan ditransisikan ke dalam pemodelan dan teknik eksperimental yang digunakan untuk mengkarakterisasi sifat transportasi bahan yang dirancang untuk melindungi dari kimia beracun. Hasilnya mungkin juga menarik bagi para produsen airbag otomotif yang usahanya untuk merekayasa airbag yang memiliki beberapa permeabilitas terkontrol, tidak hanya kedap seperti di masa lalu, tetapi ditambah juga dengan permeabilitas bahan tekstil yang semakin banyak ragamnya. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.